Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan puji kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, panjang umur dalam keadaan iman Islam dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini saya akan berkongsi berhubung kait dengan keutamaan bulan Ramadan, kemudian syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan juga rukun-rukun puasa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, di antara keutamaan bulan Ramadan, yang pertama, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Ya. Bulan yang penuh dengan keberkatan. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Ya. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi di antara bulan-bulan yang diberkati oleh Allah adalah bulan Ramadan. Baik, apa yang dimaksud bulan Ramadan, bulan berkah? Ya. Yang dimaksud adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan. Ini di bulan Ramadan ini begitu banyak kebaikan-kebaikan yang disiapkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Duduk diam saja, tak buat apa-apa, diam saja. Wasum dinilaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keberkatan. Kemudian pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada baunya minyak kasturi. Ini, maka itu apabila selepas masuk waktu zuhur kita dimakruhkan menggosok gigi ataupun bersiwak. Baik. Kemudian yang nomor 2 di antaranya keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya puasa di dalamnya. Nah ini, bulan diwajibkannya puasa. Jadi pada bulan yang lain tak ada bulan yang kita diwajibkan puasa, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Satu-satunya bulan yang kita diwajibkan berpuasa ya adalah pada bulan Ramadan. Apabila kita memenuhi syarat wajib puasa, maka kita wajib berpuasa. Nah ini. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu." Ya. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Jadi Allah wajibkan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Sebelum datangnya Ramadan, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan puasa hari Ashura. Ya. Jadi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, Rasulullah mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Kemudian Rasulullah tanya kepada mereka, "Kenapa kalian berpuasa?" Maka orang-orang Yahudi menjawab apa? "Kami berpuasa sebab mensyukuri keselamatan Nabiullah Musa daripada kejaran Fir'aun." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat untuk berpuasa puasa Ashura. Namun apabila telah turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ayat yang menjelaskan tentang kewajibannya puasa Ramadan, maka kewajiban puasa hari Ashura dimansuhkan. Jadi tinggal disunahkan saja. Siapa yang nak puasa, puasa. Siapa yang tak puasa, tak apa. Nah ini. Itu setelah turunnya ayat yang berhubung kait dengan perintah perintah puasa Ramadan. Ini.
Baik. Kemudian di antaranya keistimewaan bulan Ramadan adalah pintu-pintu surga dibuka. Nah, ini. Ya, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuftahu fihi abwabul jannah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis dikatakan yuftahu fihi abwabul jannah. Ya. Dibukakan pintu-pintu surga. Ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Jadi pintu-pintu surga selama 1 bulan Ramadan terus dibuka. Pintu apa saja? Pintu surga menerusi pintu puasa, pintu sholat, pintu zakat, pintu ibadah, pintu menderma, dan lain sebagainya. Nah ini. Dalam masa yang sama, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di antaranya kelebihan bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan terdapat malam Qadar, Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini hanya berada pada bulan Ramadan saja, yaitu malam diturunkannya Al-Qur'an. Ya, malam diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana dalam surah Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Apa dia Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam yang nilai ibadahnya lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan adalah ibadah yang dilaksanakan pada malam Qadar. Nah ini. Maka adanya malam Qadar ini hanya pada bulan Ramadan saja. Baik, kemudian di antaranya lagi hikmah daripada bulan Ramadan adalah penghapus dosa-dosa kita. Ya. Jadi di antara hikmah amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah amalan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil. Di antaranya adalah puasa pada bulan Ramadan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu, wal jum'atu ilal jum'ah, wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kabair." Ya. Salat 5 waktu, ya, dan antara salat Jumat ke salat Jumat, antara Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa yang besar. Jadi kepahamannya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, amalan-amalan itu tadi akan menjadi penghapus dosa-dosa kecil. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara keistimewaan bulan Ramadan, ya. Keistimewaannya masih banyak, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui keistimewaan Ramadan tadi walaupun sedikit, maka kita begitu teruja, ya, mempunyai semangat apabila nanti datang Ramadan saja kita akan menghidupkan bulan Ramadan bukan setakat dengan puasanya saja, tapi dengan amal ibadah yang lain, insya Allah. Maka mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita akan berkongsi tentang syarat wajib berpuasa. Ya. Tak semua orang wajib berpuasa, tuan-tuan. Apabila memenuhi persyaratan ini, baru seseorang itu wajib mengerjakan puasa Ramadan. Di antaranya adalah mestilah syarat wajibnya orang Islam, ya. Orang Islam. Nah ini. Jadi kalau bukan Islam tak wajib. Tak wajib puasa kalau bukan Islam. Maka kita jangan iri apabila ada orang bukan Islam tak puasa. Memang dia tak wajib. Ya, yang wajib kita ini orang yang Islam. Nah ini. Jadi orang Islam wajib puasa. Yang nomor 2, kewajibannya adalah apabila dia sudah balik. Ya.
dia sudah balik. Jadi balik dia wajib. Kalau dia belum balik, dia belum wajib puasa. Sama dengan sholat juga. Jadi balik merupakan salah satu syarat wajibnya. Jadi anak-anak yang belum balik belum wajib puasa. Hanya saja kita latih. Mungkin awalnya dilatih puasa setengah hari, kemudian sampai asar, kemudian sampai maghrib. Dengan harapan apabila sampai balik dia sudah terbiasa. Kalaulah mulai kecil tak pernah dilatih puasa, tak pernah dilatih puasa, begitu sampai umur balik, umur mukallaf, kemudian disuruh puasa, takut tak mampu, takut tak kuat, karena tak dilatih. Begitulah. Jadi walaupun belum balik, kita kena latih. Baik. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 3, syarat wajibnya adalah berakal. Selain balik, dia mesti berakal. Maka itulah kombinasi antara balik dan berakal yang dinamakan mukallaf. Mukallaf berarti seseorang yang dibebani tanggung jawab. Ditaklif. Ditaklif dengan kewajiban-kewajiban dan ditaklif dengan perkara yang dilarang, untuk menjauhi perkara yang dilarang. Baik. Jadi dia mesti berakal. Maka orang gila, orang yang pingsan dan tidak sadarkan diri, satu hari memang dia tak sadar, sebelum subuh dia tak sadar sampailah malam, maka dia tak wajib puasa lah. Sebab dia memang dalam keadaan tidak berakal. Ini tidak berakal. Jadi orang gila tidak wajib. Baik. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rufi'al qalamu an salasatin, anin naim hatta yastaiqidha, wa anis sabi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila. Ini diangkatlah pena dari 3 orang, dari 3 golongan. Apa pena maksudnya? Hukum. Tak ada hukum. Pertama, orang yang tidur sampai ia terbangun. Orang yang tidur memang tak ada hukum. Ini kalau udah bangun baru dia ada kewajiban untuk tunaikan. Kemudian anak kecil sampailah ia ikhtilam, sampailah dia keluar mani. Berarti sampai dia balik. Jadi sebelum balik dia tak wajib. Apabila sampai balik barulah dia wajib. Yang nomor 3 adalah orang gila sampai dia berakal ataupun dia sadar daripada gilanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi itu persyaratan yang nomor 3. Islam. Nomor 2-nya apa tadi? Balik. Nomor 3 Nomor 3-nya adalah berakal. Kemudian nomor 4-nya adalah ada kemampuan. Mampu untuk berpuasa. Baik. Dalam hal ini, kemampuan yang dimaksud sini sama ada kemampuan syar'i ataupun kemampuan fisik. Kemampuan syar'i ataupun kemampuan fisik. Kalau kemampuan fisik seperti kalau orang yang sakit, sakit berat, ataupun orang yang sudah sangat uzur, sakit berat tak ada harapan sembuhnya, atau orang yang uzur tak mampu nak berpuasa, maka golongan seperti ini tidak ada kemampuan, maka tidak wajib berpuasa, cukup mengeluarkan fidyah. Mengeluarkan fidyah setiap hari. Itu dari segi kemampuan secara fisik. Maka syariat Islam tidak membebankan kepada kepada manusia yang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan bebanan kepada seseorang yang tidak dimampui. Ini. Jadi kalau memang tak mampu karena sakit sudah sakit yang sudah tenat misalkan, ataupun dia sudah uzur tak mampu nak berpuasa, maka tak wajib
cukup keluarkan fidyah. Ini fidyah. Mungkin sekarang fidyah 1 mud itu 1 hari kita bayar $1.30 misalkan. Nanti kita tengoklah, nanti sebelum puasa dia akan beritahukan, Majlis Ugama Islam Singapura akan memberitahu berapa fidyahnya. Ini. Jadi kita ikut apa yang menjadi garis pandu, ya. Kita mengikuti garis pandu dari Majlis Ugama Islam. Fidyahnya satu hari itu fidyahnya berapa. Nah, kalau kita zakat berapa. Jadi semuanya mengikuti garis pandu. Yang nomor 2, golongan yang tidak mampu dari segi syar'i. Maksudnya apa? Contoh, seorang wanita yang dia tak suci. Dia tak suci. Orang yang sedang uzur. Maka dia tak wajib. Bahkan dia dia kalau buat juga tak sah lah. Ini. Maka dia kena gantikan nanti, ya. Dia kena gantikan pada lain hari, ya, lain hari. Ini. Lain bulan lah. Selepas hari raya baru dia menggantikan hari yang ditinggalkan, yang dia tidak berpuasa. Sebab kalau dia memaksa berpuasa juga, puasanya tak sah. Sebab dia dalam keadaan uzur. Dia keluar haid, ataupun dia sedang nifas. Nah, ini baru melahirkan misalkan. Baik. Jadi itu di antara syarat wajibnya berpuasa. Sekali lagi, ada 4, ya. Kalau dalam kitab ini disebutkan ada 4. Islam, kemudian baligh, berakal, kemudian ada kemampuan. Ada mampu. Maka yang tahu diri kita ini mampu tak mampu adalah kita saja. Orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu sama ada kita ini mampu puasa atau tidak. Contohlah, kalau katakan kita bilang kepada anak kita, kalau ditanya, wahai ayah, wahai atuk, kenapa atuk tak puasa, hari ini tak puasa? Atau tak mampu? Kalau memang tak mampu betul, tak apa. Antara tak mampu dengan malas ni, perbezaannya sedikit aja. Yang membezakan dalam hati. Ya, maka yang tahu sama ada diri kita ini memang tak mampu atau malas adalah diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Sama ada kita tinggalkan perintahnya itu karena malas atau karena tidak mampu. Jadi kalau memang ada kemampuan, maka kita berpuasa. Kalau tidak ada kemampuan, maka dilihat dulu keadaannya. Kalau memang kita tak ada kemampuan karena sakit, ataupun karena kita dalam keadaan musafir, maka kita boleh tinggalkan puasa pada hari itu dan kita gantikan pada hari lain, pada bulan lain. Ya. Ataupun bagi mereka yang memang uzur, tak mampu berpuasa karena sudah uzur, umur warga emas misalkan, ya, tak ada kemampuan berpuasa, maka memang tak wajib berpuasa. Dia cukup keluarkan fidyah. Baik, selanjutnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan tentang syarat sah puasa, ya. Kalau tadi itu syarat wajib berpuasa. Kalau tak memenuhi persyaratan tadi, maka tak wajiblah bagi dirinya untuk berpuasa. Sekarang syarat sah puasa. Jadi sebelum kita berpuasa, kita terlebih dahulu harus mengetahui syarat sah puasa, ya. Puasa akan dipandang sah apabila memenuhi persyaratan, ya. Puasa kita akan sah apabila memenuhi persyaratan ini. Baik. Pertama adalah mesti dia seorang yang Islam. Ya. Dia selama berpuasa, dia dalam keadaan Islam. Ya. Dia selama berpuasa dalam keadaan Islam. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita melakukan perkara yang menyebabkan murtad. Maka kalau murtad menjadi batal puasa kita. Jadi salah satu dari syarat-syarat sah puasa adalah mesti orang yang Islam tadi itu. Baik. Kemudian yang nomor 2, dia selama 1 hari mesti dalam keadaan berakal. Ini, berakal. Dengan arti kata, dia tak gila, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. 1 hari dia gila, batal lah puasanya.
Tapi kalau hilang akal disebabkan tidur macam mana? Sebelum subuh dia dah tidur, lepas sahur aja dia tidur, kemudian dia tak bangun-bangun sampai maghrib. Adakah puasanya batal? Kalau dengan dia tidur seperti itu, tak batal. Puasanya tak batal, tapi tak ada makna lah satu hari tidur, tak solat zuhur, tak solat asar, dalam keadaan berpuasa, tak ada makna lah kalau itu puasanya. Walaupun puasanya tak batal, tak batal. Ini. Jadi yang menyebabkan puasanya batal adalah hilang akal. Ini hilang akal. Jadi syarat sahnya mesti senantiasa dalam keadaan berakal. Oke. Dan juga dia seorang yang mumayyiz. Mumayyiz itu berarti sudah ngerti. Jadi kalau katakan anak cucu kita umur 10 tahun, dia belum balik, tapi dia nak latihan berpuasa, sah tak? Sah. Ya, puasanya sah. Nah ini sebab dia sudah tergolong orang atau orang yang mumayyiz, ya. Mumayyiz adalah orang yang dapat membezakan antara perkara yang baik dan perkara yang tidak baik. Ini. Mana yang baik, mana yang tak baik. Nah, ini boleh membezakan. Baik, kemudian di antara syarat sahnya puasa mesti harus suci dari haid dan nifas. Jadi, satu hari itu memang dalam hari itu yang dia sedang berpuasa itu dia tidak datang uzurnya. Dia tidak datang uzurnya ataupun tidak melahirkan. Katakanlah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, mulai pagi sampailah jam 6, dia puasa. Tahu-tahu jam 6 dia rasa uzur, maka satu hari itu batal lah puasanya. Ini puasanya batal. Pasal dia dah datang uzur, yakni datang haid tadi. Ataupun orang sedang berpuasa, kemudian seorang wanita itu tengah hari melahirkan, keluar nifas, maka puasanya juga batal. Ini batal. Baik. Kemudian di antara syarat sahnya puasa adalah hari yang dia lakukan berpuasa itu mesti betul-betul memang dah masuk bulan Ramadan. Maka itu bagi kita orang yang tinggal kat Singapura ini, tunggu pengumuman daripada Sahibus Samahah. Tunggu pengumuman dari Sahibus Samahah. Kalau malam itu Sahibus Samahah dah umumkan bahwa besok berpuasa, maka kita berpuasa. Jadi mesti dipastikan telah nyata masuknya bulan Ramadan. Jadi kalau sebelum Ramadan dah kita niat puasa Ramadan, tak sah. Ataupun karena kononnya nak tambahkan satu hari sehingga masuk pada bulan Syawal, satu hari bulan Syawal juga tak sah. Maka niatnya apa yang dilakukan dalam puasa Ramadan mesti memang betul-betul dalam bulan Ramadan. Baik, itulah di antara yang terkait dengan syarat sah puasa Ramadan. Maka dengan demikian, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kita telah membahas tentang salah satu syaratnya orang yang berpuasa mesti harus ada kemampuan, kemampuan. Sekarang ada golongan yang boleh tidak berpuasa, karena tidak memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah orang yang sakit, yang apabila berpuasa justru akan membahayakan dirinya, ini akan membahayakan dirinya. Maka cukuplah dia menggantikan puasa pada bulan yang lain. Jadi berapa hari dia tinggalkan puasanya, kemudian dia gantilah pada bulan yang lain. Dan ini orang yang orang yang sakit. Kalau memang sakitnya itu tak ada harapan sembuh, maka tak perlu nak diganti puasa pada bulan yang lain. Memang sakitnya itu tak ada harapan sembuh, maka cukuplah dia membayar fidyah saja. Baik. Kemudian di antaranya juga yang boleh tinggalkan puasa adalah musafir. Orang yang musafir. Sebab kalau zaman dulu, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah,
Musafir itu kan dia naik unta, jadi banyak masyakotnya, ya, menyusahkan, haus dan lain sebagainya. Maka syarak tidak membebankan kepada seseorang itu dua perkara yang memberatkan. Jadi dalam keadaan musafir, maka dia tidak wajib berpuasa, boleh menggantikan pada hari yang lain. Walaupun safarnya itu tak penat, tak macam dulu kan. Kalau dulu memang penat naik unta atau kayu bicycle misalkan. Sekarang naik pesawat. Pergi KL naik pesawat. Kemudian dia tinggal kat KL sampai malam misalkan. Adakah dia boleh juga meninggalkan puasa? Boleh. Ya. Yang penting musafir yang kita diperbolehkan mengqasar solat. Ini. Jadi perjalanannya itu jauh. Perjalanannya juga memperbolehkan kita untuk mengqasar solat. Baik. Kemudian di antaranya lagi orang yang memiliki sebab boleh membolehkan tidak berpuasa, di antaranya adalah orang yang bekerja berat. Kerja berat. Jadi malam hari, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, memang dia malam, dia niat, dia sahur, tapi kalau memang hari itu dia kena kerja berat, haus sangat, bahaya kalau diteruskan, maka boleh berbukalah. Contoh, abang-abang yang kerja di kat luar sana yang terik sinar matahari panas, kena terik sinar matahari, kerja ke atas kapal ke, limbungan kapal ke, panas, malam tetap niat berpuasa. Kalau sekiranya siang itu dia dah tak tahan, maka batalkanlah puasanya pada hari itu, kemudian dia akan menggantikan pada hari yang lain. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang rukun puasa pula, ya. Kita dah tahu syarat wajib berpuasa, syarat sah berpuasa, dan siapa yang boleh tinggalkan puasa, ya, karena sebab-sebab tadi. Kemudian kita masuk kepada rukun puasa pula, ya. Rukun puasa. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun puasa ini dia tak banyak. Rukun puasa ini hanya dua, yaitu niat dan mencegah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maka mesti menjatuhkan niat. Ini. Jadi niat merupakan salah satu rukun puasa. Kalau kita tak niat macam mana? Tak sah lah. Innamal a'malu bin niat. Nah ini. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah ini. Jadi mesti harus ada niat. Maka itu biasanya kita akan pada waktu selepas tarawih kan, nanti Bilal akan memimpin kita, atau Pak Imam akan memimpin kita niat. Ini niat. Maka kalau tahun ini, kalau kita tak boleh salat tarawih kat masjid, kita pastikan, ya, kita harus tahu bila waktunya niat. Nah itu, kita kena harus kasih tahu anak-anak cucu kita yang sama-sama salat tarawih dengan kita, misalkan. Kita harus kasih tahu. Jadi tidak ada niat, maka amal itu tidak sah. Apapun bentuk amal, mesti harus ada niat. Jadi niat. Apa yang dimaksud niat? Ya. Niat adalah qasdu syai'i muqtaranan bi fi'li. Menyengaja sesuatu bersama-sama dengan melakukan sesuatu tersebut. Ini secara umum begitulah niat. Jadi kalau kita jatuhkan niat salat, berarti niat salat kita jatuhkan bermula kita angkat takbir. Tapi lain dengan puasa. Puasa itu mesti harus ada tabyitun niyah. Tabyitun niyah itu maksudnya apa? Mesti jatuhkan puasa sebelum datangnya fajar. Maka itu selalunya selepas tarawih kita akan dibimbing, yuk kita sama-sama baca niat.
Baik. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yubayyitin yubayyit ya, yubayyitis malam yubayyitis syam qabla al-fajr fala siyamalah." Ya. Barang siapa yang belum berniat, ya, belum berniat puasa sebelum datangnya fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Dengan arti kata ini, kalau puasa wajib, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, puasa wajib malam mesti harus jatuhkan niat. Kalau puasa sunat lain. Puasa sunat kadang-kadang seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, balik dari masjid lepas salat subuh, kan, tanya apa, ada makanan atau tidak. Kalau Rasulullah dijawab tak ada makanan, maka Rasulullah akan mengatakan, oke, kalau gitu saya puasalah hari ini. Jadi itu kalau puasa sunat. Jadi katakan kalau kita kerja malam, shift malam, kan, hari apa namanya, hari Rabu malam, kemudian hari Rabu malam kita kerja, balik jam 8 pagi, ya, lepas subuh tadi memang belum makan apa-apa pun. Sampai rumah tanya ada sarapan tak? Kalau memang tak ada sarapan, oke, tak apalah, saya jatuhkan niat aja lah hari ini saya berpuasa. Tak apa, itu kalau puasa sunnah. Jadi kalau puasa wajib mesti tabyid, ya, mulai malam mesti harus sudah niat dulu. Baik. Kemudian itu diantara syaratnya apa? Niat. Jadi mesti tabyid. Yang nomor 2, syarat mesti harus ta'yin. Nawaitu soma ghadin. Nah, sengaja aku puasa esok bulan Ramadan ini. Ramadan harus dijelaskan. Ya. Ta'yin. Yang dimaksudnya adalah niat puasa yang akan dilaksanakan harus ditegaskan. Apakah puasa wajib atau puasa sunnah, ya, atau puasa Ramadan atau bukan. Maka mesti harus ditakyinkan, dijelaskan. Nah ini. Kemudian puasanya itu harus niat puasa itu harus diulang-ulang. Dengan arti kata, tak cukup malam pertama saja, tak cukup. Setiap malam mesti dia jatuhkan niat. Malam pertama itu memang kita, Imam Syafi'i menggalakkan untuk kita niat puasa untuk 1 bulan. Ya, untuk puasa 1 bulan, itu malam pertama. Namun, setiap malam kita tetap niat. Sebab, setiap hari itu adalah puasa merupakan ibadah yang sudah menyendiri, mustaqillah. Kan? Sebab kita maghrib dah putus. 1 malam dah tak puasa. Besok baru mulai puasa lagi. Berarti ibadahnya itu sudah terputus. Sudah dikatakan ibadah yang tersendiri. Maka setiap hari kita kena jatuhkan niat. Ini yang. Jadi niat mesti tempatnya niat itu di dalam hati. Nah, kita kena tahu tempatnya niat di dalam hati. Yang diucapkan itu supaya membantu hati niat. Ya. Apapun bentuk niat. Niat tempatnya di dalam hati. Niat sholat, niat puasa, niat zakat, semua di dalam hati tempatnya niat. Kemudian waktunya niat, waktunya niat kita kena tahu. Bila waktunya niat. Nah, itu. Kalau puasa mesti jatuhkan niat sebelum datangnya waktu subuh. Baik, kemudian tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang nomor 2 daripada rukun puasa adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, ini. Jadi semenjak bermula dari datangnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, kita kena menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini. Dari apapun bentuk perkara yang membatalkan puasa. Ini. Baik. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-187, ya. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Ya. Yang bermaksud, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu
dan makan minumlah hingga jelas bagimu perbezaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Sebab ada dua fajar, tuan-tuan, puan-puan. Ada fajar yang kazib, ada fajar yang shadiq. Fajar kazib itu fajar yang dusta. Sebab apabila datang fajar kazib, kita masih boleh makan. Masih boleh. Tapi kalau fajar shadiq, berarti menunjukkan masuknya waktu subuh. Berarti dah tak boleh. Ya. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Jadi disempurnakan sampai tenggelamnya matahari. Jam berapa? Tak tentu. Ya, tenggelamnya matahari jam berapa? Tak tentu. Nah, dia berubah-ubah. Bermulanya datangnya fajar pun tak tentu. Nah, itu kena tanya kepada yang ahli falak lah. Ya, ahli falak. Dia yang dapat mengkalkulasi, menghitung tanggal sekian keluarnya matahari jam berapa. Kemudian tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari jam berapa. Ini. Tapi bagi kita, alhamdulillah zaman moden, dah dengar azan subuh, berarti dah tak boleh lagi makan. Kemudian kita tunggu sampailah azan maghrib. Nah ini. Baik. Begitulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara rukun puasa. Jadi mudah saja. Dua saja rukun puasa. Niat puasa dan menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada fajar, datangnya fajar shadiq, sampailah tenggelamnya, terbenamnya matahari, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapat kita dapat bermanfaat, dan moga-moga dengan demikian puasa Ramadan yang kita jalani nanti menjadikan puasa yang sah. Bukan setakat sah saja, tapi mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wal afminkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.